Belakangan ini saya sering melihat postingan di sosmed tentang satu yang namanya attachment style, yaitu sebuah pendekatan terhadap kehidupan berrelasi dengan orang lain. Jadi sebenarnya menurut saya itu sah-sah saja, selama dengan konsep attachment style itu bisa membuat kehidupan berrelasi lebih baik lagi dengan orang lain. Tapi saya pribadi, saya lebih menganut konsep detachment, yang menjadi kebalikan dari attachment itu sendiri. Jadi detachment itu berarti kita melepaskan diri dari keterikatan, kita melepaskan diri dari keterkaitan dengan orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dengan kita mengenal konsep detachment itu, kita menjadi pribadi yang antisosial, individualis, apatis, egois, dan lain sebagainya? Saya kira bukan berarti seperti itu. Jadi kita mengenal konsep detachment itu tetap terhubung dengan orang lain sebagai makhluk sosial. Kita tetap terhubung dengan orang lain sebagai bagian dari alam semesta. Hanya saja kita tidak melekat di dalamnya. Ibarat aliran air di dalam sungai, kita hanya mengikuti saja aliran itu, tapi tidak larut di dalamnya. Kita berbaur tanpa harus tercampur. Sehingga ketika orang lain yang menjadi bagian dari dalam hidup kita, ternyata harus pergi kapanpun itu, pergi karena satu dan lain hal, kita tidak kecewa, kita tetap merasa tenang dan damai, dan kita ikhlas untuk merelakan kepergiannya. Karena kita sadar bahwa segala tidak kekal dalam dunia ini, dan yang menjadi konstan dalam hidup ini adalah perubahan itu sendiri. Apa yang menjadi dasar dari saya menganut konsep detachment ini? Jadi, saya melakukan banyak perenungan dalam hidup saya. Saya mempertanyakan bagaimana kalau misalkan semua yang berarti, semua yang bernilai dalam hidup saya itu hilang karena satu dan lain hal. Seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya tentang ilusi kebahagiaan. Dan juga saya menyadari bahwa ketika saya kecewa yang begitu mendalam karena apa yang menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup saya, teman-teman saya, sahabat, orang-orang yang saya kasihi, dan lain aspek yang hilang karena satu dan lain hal. Itu menjadi sebuah pukulan keras dan teguran bagi saya bahwa kecewaan itu karena saya melekat di sana. Seperti yang saya ceritakan di video saya tentang kedamaian hati dan pikiran, saya sadar bahwa apa yang menjadi kekecewaan saya itu yang menjadi penderitaan bagi hidup saya. Sehingga saya memutuskan untuk melepaskan diri dari keterikatan dan keterkaitan dengan orang lain, dengan apapun itu, yang menjadi konsep dari detachment itu sendiri. Lalu bagaimana supaya kita bisa terlepas dari kemelekatan atau kita menganggap konsep detachment itu sendiri? Jadi sebenarnya ini adalah cara yang saya lakukan. Jadi ini cara saya sendiri. Kalau misalkan teman-teman punya pendekatan yang lain, silahkan aja teman-teman bisa berbagi di kolom komentar supaya kita bisa belajar bersama. Jadi dari saya nomor satu, kita melakukan satu yang namanya digital detox. Jadi mengapa digital detox ini begitu penting? Karena hari ini yang namanya media sosial itu menjadi sebuah distraksi yang paling besar dalam hidup kita sehari-hari dan jadi candu bagi sebagian besar orang. Kita bisa melakukan digital detox ini minimal 3-7 hari. Kalau misalkan 1 bulan, lebih bagus lagi. Dengan cara kita tidak membuka atau menonaktifkan semua media sosial kita, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Threads, TikTok, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kita bisa melakukan satu namanya digital minimalism. Nah, ini beda lagi. Jadi digital minimalism adalah kita tidak tergantung sama yang namanya smartphone kita atau gadget kita. Minimal 4-6 jam sehari. Yang berikutnya adalah kita bisa melakukan satu yang namanya amal atau kita sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Memang di kita kehidupan kita selalu diajarkan bagaimana supaya kita bisa berderma, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi di sini saya lebih menekankan tentang kita belajar untuk melepaskan diri dari kemelekatan terhadap materi yang kita punya. Dan yang terakhir dari saya, kita belajar untuk berpuasa. Nah, jadi berpuasa ini itu bukan hanya sekedar kita mengendalikan atau menahan hawa nafsu, tapi kita juga bisa melatih untuk bisa mengendalikan
emosi kita. Kita tidak melekat pada materi juga dalam hal ini, yaitu makanan, minuman yang menjadi kemelekatan juga dalam kehidupan kita. Nah, di samping kita bisa melakukan detox-detox yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita bisa melakukan satu aktivitas bermakna seperti baca buku, meditasi, olahraga, ya, bertemu dengan teman lama, diskusi dengan orang-orang yang menjadi panutan kita, sambil kita tidak tergantung atau kita lepas dari smartphone kita. Di akhir video ini saya ingin mengatakan bahwa yang namanya kita melepaskan diri dari kemelekatan atau detachment itu bukan menjadi satu hal yang mudah bagi kita. Bahkan bisa jadi ini menjadi sebuah perjalanan seumur hidup kita untuk kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan. Tapi saya sengaja membuat sebuah renungan ini karena sebagian besar dalam hidup kita itu berakhir dengan dua hal, yaitu kedamaian hati dan pikiran atau ego dan nafsu. Teman-teman bisa pilih sendiri di antara dua itu. Mau punya kehidupan yang damai, tenang, atau teman-teman memilih untuk didominasi oleh ego dan nafsu. Teman-teman bisa pilih sendiri mau punya kehidupan yang seperti apa.